Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok 12 ingin mempresentasikan mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan yang saya beri judul Diagnosa Kelainan Refraksi Mata dengan metode Certainty Vector. Di sini ada saya sendiri dari kelompok 12 dengan Muhammad Nuraditya Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama itu ada poster. Yang pertama ada premis atau kode gejala penyakit. Itu ada di G01, yaitu penglihatan buram. Yang kedua ada subgoal yang berupa fakta dengan kode P01 sama dengan myopia. Yang ketiga ada rule, yaitu penggabungan antara premis dengan subgoal dengan kode R01 sama dengan if G01, NG02, NG06, NG07, dan P01. Berikutnya ada fakta yang diberikan oleh user. Penglihatan buram, benda terlihat kabur jika jarak dekat, tetapi benda terlihat jelas jika jarak jauh. Menjepitkan mata untuk melihat objek jauh, dan rabun pada malam hari. Selanjutnya ada tabel interpretasi atau ada dengan yang nantinya akan ada perhitungan dinilai MB dengan MD untuk menyesuaikan di nilai akhir. Lalu ada tabel perhitungannya sendiri, ada tabel chief user, berikutnya perhitungan dari gejala chief pakar dikali chief user. CF1 sampai dengan CF4 hasil dari nilai ketidakkeyakinan dan nilai keyakinan. Maka akan dikalikan. Berikut perhitungan CF combine-nya. CF combine yang pertama itu ada CF1 ditambah CF2 dengan nilai hasil 0,8 tambah 0,4 dikurangi 1 poin dikurangi 1 dikurang 0,8 CF volt sama dengan 0,88 sampai dengan CF4 yang nantinya akan menghasilkan persentase sama dengan 0,967 dikali 100 sama dengan yaitu 96,7%. Yang nantinya akan menghasilkan kesimpulan berdasarkan proses perhitungan yang telah dilakukan dengan metode Certainty Vector dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami penyakit myopia dengan nilai CF 0,967 atau 96,7%. Berikutnya saya akan mempresentasikan flowchart. Untuk tampilannya itu akan memasuki halaman diagnosa untuk yang pertama, lalu ada menampilkan gejalanya dengan berbagai gejala yang nantinya akan diisi oleh user. Untuk tampilan berikutnya itu mengisi gejala dan penilaian gejala oleh user, lalu akan diproses gejalanya, berikutnya akan ada hasil tampilan dari hasil yang diisi oleh user hasil diagnosanya. Berikutnya saya akan menampilkan presentasi untuk sistem aplikasinya. Berikut adalah tampilan awal dari sistem aplikasi yang saya buat. Untuk tampilan berikut ada tampilan dari gejala dan nilai keyakinan yang nantinya akan diinputkan oleh user. Dan yang pertama untuk user akan menceklis apa yang akan dia checklist untuk menyatakan penyakit apa yang akan terjadi.
Untuk jika jika gejalanya sudah diinputkan, maka akan diberi nilai untuk nilai keyakinannya yang nanti akan menghasilkan nilai akhir dari diagnosa apa yang user input. Untuk berikut, saya akan memperagakan untuk penglihatan buram, benda terlihat kabur pada saat jarak dekat, saat jarak jauh terlihat jelas, menyipitkan mata untuk melihat objek jauh, rabun pada malam hari. Untuk nilainya itu tergantung dari usernya. Di sini untuk penglihatan buram kemungkinan besar, untuk benda terlihat kabur saat jarak dekat, saat jarak jauh terlihat jelas. Menyipitkan mata untuk melihat objek jauh. Rabun pada malam hari. Lalu user akan mengecek dari apa yang ia input dan akan menampilkan hasil diagnosanya. Hasil dari apa yang ia input, penglihatan buram akan menghasilkan nilai akhir 0,6, benda terlihat kabur saat jarak dekat, saat jarak jauh terlihat lebih jelas, di 0,4, menyipitkan mata untuk melihat objek jauh 0,8, rabun pada malam hari ada di poin 0,6. Maka hasil dari eh, kalkulasi gejala penyakit akan menghasilkan myopia 74%. Maka hasil dari gejala tersebut yaitu myopia. Berikut kesimpulan dari sistem pakar kelainan diagnosa refraksi mata. Sistem pakar kelainan diagnosis refraksi mata sebuah sistem komputer yang dirancang untuk membantu dalam mengidentifikasi dan diagnosis gangguan refraksi mata berdasarkan gejala yang dialami oleh pasien dengan menggunakan metode certainty factor. Maka dapat ditarik sebagai kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu semakin mudahnya proses diagnosa dan keakuratan dalam penentuan penyakit refraksi dengan memanfaatkan sistem tersebut. Yang kedua, metode synthetic factor dapat diterapkan dalam pemecahan masalah terkait dengan proses diagnosa penyakit refraksi. Dan yang ketiga, sistem pakar yang dirancang dapat dilakukan dengan menganalisis masalah kebutuhan kemudian dilakukan pemodelan. Sekian presentasi dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.